Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku.
generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu, untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan, ini kami hamba yang Kau persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu, untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan
penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau aku. Penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau aku. Berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau aku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kembali kita jumpa dalam ibadah Exousia Bible Teaching. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kekuatan Tuhan kita dapat melewati semua persoalan dan pergumulan kita. Amin. Mari saya undang kita menghadap Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan, perlindungan, kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mampu melewati semua persoalan, kami mampu melewati semua pergumulan, semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Allah sedang bekerja, mendatangkan kebaikan, mendewasakan kami, agar kami menjadi pribadi
yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Lawatlah setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan yang dihadapi, biar hadirat Tuhan memenuhi kehidupan setiap orang. Dan kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka ada kekuatan, damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Bapa yang Maha Esa, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Bapa yang Maha Esa, aku mengasihimu. Bapa Elohim Yahweh, aku menghormatimu. Bapa Tuhan Allahku, Engkau layak dipuji. Bapa Maharajaku, Engkau layak disembah. Sekali lagi, Bapa yang Maha Esa. Bapa yang Maha Esa, aku mengasihimu. Bapa Elohim Yahweh, aku menghormatimu. Bapa Tuhan Allahku, Engkau layak dipuji. Bapa Maharajaku, Engkau layak disembah. Kau segalanya dalam hidupku, kemuliaan, kehormatanku. Kau segalanya, kau segalanya, hanyalah Engkau kehidupanku. Kau segalanya, kau segalanya dalam hidupku, kemuliaan, kehormatanku. Kau segalanya, kau segalanya, hanyalah Engkau kehidupanku. Bapa yang Maha Esa, kami datang di hadapan-Mu. Bapa yang Maha Esa, aku mengasihimu. Bapa Elohim Yahweh, aku menghormatimu. Bapa Tuhan
memuliakan nama-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidupku. Kemuliaan, kehormatanku, Kau segalanya, Kau segalanya. Hanyalah Engkau kehidupanku. Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidupku. Kemuliaan, kehormatanku, Kau segalanya, Kau segalanya. Hanyalah Engkau kehidupanku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidupku. Kemuliaan, kehormatanku, Kau segalanya, Kau segalanya. Hanyalah Engkau kehidupanku. Hanyalah Engkau, hanyalah Engkau kehidupanku. Hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau kehidupanku. Ku sembah Kau Tuhan, kehidupan kami, kami sembah Allah Maha Tinggi. Kami muliakan nama-Mu, Allah Maha Besar. Kami tinggikan Engkau, Raja kami, penguasa hidup kami. Kami puji nama-Mu, nama yang agung, nama yang mulia. Allah Bapa kami yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan kami, satu-satunya Allah kami, penguasa alam ini, penguasa jagat raya. Kau Maha Besar, Maha Agung. Engkau mengatasi segalanya, segala langit dan bumi. Kami tunduk di hadapan-Mu, sebab kami hanya ciptaan-Mu. Kau Maha Kuasa,
kami dengan kasih dan karunia, mengasihi kami lebih dari semuanya, karena Kau Tuhan yang telah mati bagi kami. Engkaulah kehidupan kami, Engkau segalanya. Oh Bapa, oh Bapa, kami sungguh menghormati Engkau. Kami sungguh kagum akan hasil karya-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang mulia. Kau ciptakan kami Tuhan, serupa dan segambar dengan Engkau, memiliki hati dan pikiran dan perasaan. Kami adalah makhluk yang termulia yang Engkau ciptakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kamilah Engkau datang sebagai manusia untuk mati bagi kami, menebus segala dosa kami, agar kami diberikan kesempatan untuk mengabdi dan melayani Engkau di bumi ini dan sampai di surga nanti. Oh Bapa, tolong kami menjadi anak-anak yang taat dan setia sampai akhirnya. Pandang wajah-Mu ketika di depan tata suci-Mu, rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tata-Mu, keteduhan sempurna abadi bersama orang kudus.
sukacita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi bersama orang kudus-Mu, bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Katakan dengan kerinduanmu, rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi bersama orang kudus-Mu, bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah Ku diam di sana. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kerinduan kami Bapa. Satu hari nanti kami akan berdiam di rumah Bapa, tinggal bersama Bapa di sorga, tinggal bersama Yesus Kristus, dan memerintah bersama Kristus di kerajaan surga selama-lamanya. Ini kerinduan abadi kami Bapa. Dalam sisa waktu kami ingin lebih serius lagi berjuang untuk lebih sungguh lagi Bapa. Melakukan kehendak Allah semaksimal mungkin. Mengisi waktu-waktu hidup kami dengan hal-hal yang Bapa kehendaki. Membersihkan hidup kami dari racun-racun duniawi. Dan kami mau mempersiapkan diri kami untuk menghadap Tuhan. Karena pasti satu hari nanti, hari itu akan tiba. Roh Kudus, kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan isi hati Bapa disampaikan pada hari ini Bapa. Sampaikanlah Bapa melalui Roh-Mu yang kudus. Karena isi hati Bapa adalah kehidupan kami yang sesungguhnya. Bicaralah Bapa. Kami mau duduk diam tenang, menghormati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan serial khotbah pada minggu yang lalu. Ini sudah ada subtema yang baru sejak 4 minggu lalu. Ini subtema yang keempat dari subtema kematian dari sudut pandang Alkitab. Dan kita masuk pada sesi kali ini dengan subtema tahapan setelah kematian. Jadi tahapan setelah kematian kita sudah bahas minggu lalu. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah dunia orang mati. Setelah orang meninggal, rohnya akan ada di dunia orang mati atau di intermediate state, ya, atau tempat perhentian sementara. Setelah itu baru setiap orang
baik yang percaya maupun yang tidak percaya akan dibangkitkan. Orang percaya akan dibangkitkan pada hari yang pertama, dan orang yang tidak percaya, orang jahat akan dibangkitkan pada hari yang kedua. Setelah kebangkitan, kita masuk tahap yang ketiga, yaitu penghakiman. Penghakiman sempat saya menjelaskan sedikit ya minggu yang lalu, dan kita akan memperdalam dalam pembahasan pada hari ini. Mari kita lanjut. Yang keempat nanti, mungkin minggu depan kita akan bahas tentang perhentian abadi. Ya, kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Tapi kita akan mulai dengan kehidupan kekal, yaitu surga. Nah, tahap yang ketiga, penghakiman. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 42, di sana menjelaskan dan menjawab siapakah yang akan menghakimi dunia. Siapakah yang akan menghakimi setiap orang. Karena setiap orang pada waktunya akan memasuki tahap penghakiman. Tidak ada yang tidak akan menjalani penghakiman. Semua orang akan menjalani penghakiman. Kisah Rasul 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami. Kami itu maksudnya kepada rasul-rasul. Memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi. Perhatikan ini. Ini penting sekali. Bahwa dialah, maksudnya Yesus Kristuslah. Yesus Kristuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jadi baik orang yang hidup pada waktu Yesus datang dan orang yang sudah mati pada waktu Yesus datang, semua akan dihakimi. Jelas sekali. Jadi yang akan menjadi hakim atas setiap orang hidup dan orang mati adalah Kristus. Makanya kita bersyukur sekali kita bisa mengenal Kristus. Kita bersyukur sekali kita dapat kesempatan untuk hidup di dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan menganggap remeh ketika kita menjadi Kristen dan mendapatkan anugerah bahwa kita diberikan kesempatan untuk mengenal Allah loh. Karena bicara anugerah itu dapat kesempatan mengenal Allah, itu namanya anugerah. Anugerah itu kita dapat kesempatan ditebus oleh Allah. Itu anugerah. Ya. Penebusan itu anugerah dan kita tidak bisa kerjakan sendiri. Tanpa penebusan oleh Kristus tidak ada keselamatan Bapak Ibu. Nah, dan kita juga mendapatkan anugerah, kita dapat mengenal Kristus. Itu anugerah luar biasa. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya siapa yang akan menghakimi dunia? Kasih tahu sama mereka, hanya satu yang bisa menghakimi dunia. Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang ditentukan oleh Allah Bapa untuk menghakimi baik orang yang hidup maupun orang yang mati. Kenapa? Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa memberikan keselamatan kepada setiap orang. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Selain apa? Nama Yesus Kristus Tuhan. Dan nama yang sama yang menyelamatkan saya dan saudara, yang menebus dosa saya dan saudara 2000 tahun yang lalu. Nama yang sama telah ditentukan oleh Allah Bapa untuk menghakimi setiap orang yang hidup dan orang yang mati. Di hadapan Allah, 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lebih jelas lagi, ya. Paulus ngomong sama anak rohani Timotius. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jelas, ditegaskan ulang-ulang Bapak Ibu. Jadi baik orang yang mati maupun orang yang hidup akan dihakimi. Ya. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya, demi kerajaannya. Ayat 5 kalau ayat 2 kalau Anda baca, maka siap sedialah setiap waktu untuk memberitakan Injil, baik waktunya maupun tidak baik waktunya. Itu ayat yang kedua kalau dilanjutkan ya. Jadi semua bicara tentang apa? Bicara tentang Injil. Ini konteksnya bicara Injil. Injil keselamatan ya, yang kita peroleh dari Kristus Yesus. Dan kenapa? Kita harus betul-betul sungguh-sungguh menjalani Injil, menjalani hidup sesuai atau berpadanan dengan Injil Kristus. Karena nanti setiap orang yang hidup dan yang mati akan dihakimi. Tidak ada yang bisa luput Bapak Ibu. Siapapun kita, mau laki perempuan, agama apapun akan dihakimi. Ya. Baik,
Dasar penghakiman Allah. Perhatikan baik-baik. Keadilan Allah adalah dasar penghakiman Allah. Jadi kalau bicara tentang dasar penghakiman Allah, pasti keadilan Allah. Maka pentingnya kita untuk menaruh percaya benar, sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang memiliki maha integritas. Yang integritasnya sempurna, yang keadilannya sempurna tak bercacat dan tak dapat ditambahkan oleh integritas manapun. Kenapa? Sudah sempurna keadilan Allah. Tidak mungkin salah dalam hal pengadilan, dalam hal penghakiman. Allah memiliki integritas yang sangat sempurna. Allah menghakimi berdasarkan prinsip keadilan yang sempurna. Lanjut. Tentunya namanya penghakiman tidak dapat dipisahkan dengan dosa, Bapak Ibu. Jadi kalau bicara penghakiman pasti sangat terkait dengan dosa. Karena yang akan dihakimi adalah orang-orang yang berdosa. Halo, jelas ya? Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka setiap orang dari keturunan Adam pasti membawa kodrat dosa. Tidak ada manusia yang terlahir dari manusia itu luput dari dosa. Maka Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa Yunani-nya, kehilangan itu adalah menggunakan kata eustereo. Turun kualitas kemuliaannya. Turun. Ya. Telah turun kualitas kemuliaan. Dari standar kehendak Allah kepada baik dan buruk. Baik dan jahat. Maka keselamatan itu artinya dikembalikan ke setiap orang kepada rancangan Tuhan semula. Jadi kalau keselamatan cuma luput dari api neraka, itu bukan keselamatan versi Kristus. Keselamatan versi Kristus adalah dikembalikan setiap orang pada rancangan Tuhan semula. Sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, kerjakan keselamatan. Filipi 2:5-6 berkata, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Phroneo, pikiran dan perasaan Kristus. Yang di dalam pikiran Kristus, yang dalam perasaan Kristus, hanya dipenuhi dengan kehendak Allah Bapa, yaitu menyelamatkan setiap orang. Yaitu kehendak apa? Kehendak Allah bagi kita. Agar setiap kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Itulah yang Yesus mau. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Jadi kalau bicara keselamatan, buahnya jelas. Orang-orang yang sudah diselamatkan pasti memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Itu namanya orang yang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Membantu orang yang susah. Membantu orang yang membutuhkan bantuan. Menolong orang. Murah hati orangnya. Berbelas kasihan. Mudah mengampuni. Bersikap jujur. Adil. Menyebarkan kasih dan damai sejahtera. Hidupnya penuh dengan kebaikan. Dan selalu memiliki pengendalian diri yang tinggi. Itu buah dari kehidupan yang percaya penuh kepada Kristus Yesus. Yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau orang bilang dia diselamatkan oleh Tuhan, sudah diselamatkan, dia percaya kepada Tuhan. Tapi hidupnya tukang tipu, korupsi, licik, suka mencelakai orang, memusuhi orang, menjelek-jelekan orang, mencelakai orang, berniat jahat kepada orang, benci, dengki, dendam, suka melukai perasaan orang. Ya tidak mungkin dia bilang dia sudah diselamatkan, tidak mungkin. Orang yang percaya yang sudah diselamatkan memiliki buah. Tentunya sama dengan kehidupan Kristus. Maka kita diminta mengenakan pikiran perasaan Kristus. Agar begini, agar kita yang berdosa, jadi keselamatan itu yang kita terima dari Tuhan, memiliki kekuatan kemampuan untuk apa? Mengubah kita dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Dari memiliki kodrat dosa menjadi pemilik kodrat ilahi. Kenapa? Ketika kita memiliki kodrat ilahi, maka kita bukan hanya mampu mengidentifikasi perbuatan-perbuatan dosa. Kita mampu mengidentifikasi sampai kepada potensi-potensi dosa yang masih ada dalam diri kita. Kita bisa mengenali, oh masih banyak monster yang belum keluar dari diri saya ini. Masih licik, masih suka bohong, suka mencuri uang, masih genit. Waduh, masih senang mengoleksi hati yang
Dendam, menikmati kalau dendam sama orang. Senang banget kalau melukai orang. Senang banget kalau menjahati orang. Nah itu harus dideteksi. Bukan cuma perbuatan dosa kita bisa tahu ini dosa. Tapi sampai potensi dosa yang masih ada. Karena hanya kita dan Tuhan yang tahu potensi-potensi dosa itu. Jadi kita orang yang percaya kepada Yesus. Tidak lagi hanya bermain di area di mana kita tahu membedakan mana perbuatan dosa dan tidak. Bukan cuma itu. Hukum Kristus mengajari kita bahwa kita sampai mendeteksi, mampu mendeteksi dan mengatasi potensi-potensi dosa. Maka Paulus bilang, matikanlah semua keinginan dagingmu. Matikan semua keinginan-keinginan jahat dalam hati kita, dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita. Dimatikan sebelum itu berbuah perbuatan dosa. Harus kita yang matikan, harus kita kerja keras, berjuang. Untuk bersihkan, cabut semua racun-racun yang menjadi racun kejahatan dalam batin kita. Yang senang kalau orang lain celaka. Nah begini-begini, materialistis. Ya. Pemahaman terhadap dosa adalah dasar untuk memahami penghakiman Allah yang benar. Belum, masih. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, itu menurut definisi umum. Tapi bagi kita, perhatikan, bagi kita yang sudah percaya Yesus menggunakan hukum Kristus, dosa berasal dari kata Yunani, hamartia, yaitu meleset, arti dosa meleset dari kata Yunani hamartia. Menyimpang, luncas, tidak tepat sasaran. Sasaran mana? Ada sasarannya. Tidak tepat, tidak sesuai sasaran kehendak Allah. Jadi ketika kita, niat kita, selera kita, keinginan, rencana kita, gairah kita, mulai melenceng dari kehendak Allah. Itu sudah berdosa, walaupun belum berbentuk perbuatan dosa. Makanya kalau kita lihat perbedaan antara hukum Taurat dan hukum Kristus, hukum Taurat adalah dia bisa mengidentifikasi perbuatan-perbuatan dosa secara fisik. Misalnya, membunuh. Harus bunuh orang baru disebut perbuatan dosa. Bagi hukum Taurat. Tapi bagi hukum Kristus, lebih tinggi lagi. Lebih tajam lagi. Standarnya lebih tinggi. Apa? Hukum Kristus kita baru membenci saja dalam hati. Belum membunuh loh secara fisik. Tuhan bilang itu sudah berdosa. Kalau hukum Taurat bilang berzina, harus terjadi perbuatan zina fisik. Baru disebut berdosa oleh hukum Taurat. Maka hukum Kristus lebih tinggi, lebih tajam, lebih kuat. Apa standarnya? Orang yang baru menginginkan perempuan atau lawan jenis, baru ingin, itu sudah berzina. Lebih tajam. Maka hukum Kristus itu membantu kita untuk mengantisipasi agar kita tidak hidup dalam potensi-potensi dosa itu. Itulah kehebatan hukum Kristus, Injil. Orang yang hidup dalam Injil, berpadanan dengan Injil Kristus. Itu sudah sampai begini. Sudah sampai mampu untuk mengatasi potensi-potensi dosa. Dia bilang, nggak boleh. Ini. Kalau sudah mengenal potensi dosa, maka kita tahu. Oh, pintu-pintu masuk dosa saya ini. 1, 2, 3. Contoh. Orang yang dulu terikat video porno. Ketika dia bertobat. Dia sudah tahu potensi dosanya dari situ. Dari mana? Jalan masuk dari apa? Melihat video porno. Maka dia akan menutupin semua ini. Oh, jalan masuknya ketika dia bergaul dengan teman-teman yang suka berbicara porno. Dia akan menutupin. Nah, itu namanya mengantisipasi potensi dosa agar tidak terjadi, tidak bertumbuh potensi dosa itu. Bukan lagi hanya sampai kepada perbuatan dosa. Ya. Karena di pengadilan penghakiman ini, jangan kita pikir Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan tiap hari. Banyak orang hidup, dia pikir Tuhan tidak melihat apa yang dia lakukan dalam keadaan sendiri. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Lanjut ya. Nah, hal-hal yang terkait dengan penghakiman. Ini hal yang terkait. Pasti, kenapa penghakiman itu harus digelar? Karena penghakiman itu memiliki kelayakan, kepantasan. Apa dasar kepantasan Allah menggelar penghakiman? Kepantasan kelayakannya adalah karena Kristus sudah menebus manusia. Jelas? Kenapa? Karena kalau tidak ada penebusan, nggak perlu gelar penghakiman. Kenapa? Semua orang pasti masuk neraka. Jelas nggak ini? Ini banyak orang yang kurang mengerti ini. Jadi perhatikan baik-baik. Penghakiman itu layak digelar, perhatikan, karena Kristus sudah melakukan penebusan dosa. Anda bayangkan kalau Kristus menebus dosa kita, tidak perlu ada penghakiman.
Kenapa? So pasti semuanya meluncur ke neraka. Ngapain ada penghakiman? Paham? Jelas gak? Halo? Nah, penebusan Kristus itu menunjukkan keadilan Allah. Allah telah menebus semua dosa manusia. Dia yang lahir sebelum Adam dan sudah sampai manusia terakhir, Tuhan tebus semuanya. Itu dasar kenapa harus ada penghakiman. Nah, ketika Tuhan Yesus telah menebus, maka ini tidak ada alasan untuk manusia tidak siap masuk dalam penghakiman Allah. Tidak ada alasan. Kenapa? Dosa kita sudah ditebus. Nah, sekarang yang dihakimi apa? Alkitab mencatat yang dihakimi perbuatan dosanya. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Yang dihakimi perbuatan dosanya. Perbuatan kita dihakimi. Ya. Maka ini harus menjadi pelajaran penting buat kita. Maka Paulus bilang, tadi yang kita baca tadi. Ya. Di dalam Timotius, baik orang yang hidup dan orang yang mati, itu akan dihakimi. Dihakimi, kenapa? Karena Kristus sudah menebus kita. Cuman kita orang percaya, penghakimannya berbeda dengan penghakiman bukan orang percaya. Itulah luar biasa. Ya, lihat. Jadi hal yang terkait dengan penghakiman yang pertama adalah penebusan Kristus. Ya. Kenapa penebusan Kristus menjadi dasar? Karena setelah Tuhan Yesus menebus dosa kita, semuanya, kita memiliki kesempatan yang sama. Sudah memiliki kesempatan untuk kita menjadi orang-orang yang hidup merdeka dari dosa dan hanya dipersembahkan untuk bagaimana kita bisa mempersembahkan, mengabdikan diri kita kepada Kristus. Itu yang Petrus ngomong, Paulus ngomong. Karena kita telah ditebus oleh Kristus, maka hidup kita bukan milik kita. Amin? Jelas? Nah, ada orang-orang yang gak mau. Sudah ditebus, tapi apa? Dia hidup suka-suka dia. Nah, kalau gak digelar pengadilan, gak adil. Gak digelar penghakiman, gak adil dong. Jadi penghakiman ini adalah keadilan Allah. Untuk memberikan penghargaan, penganugerahan kepada orang yang mengikuti Kristus dengan benar, yang memilih percaya kepada Kristus, dan orang yang tidak mengikuti jalan hidup Kristus, dan orang yang memilih untuk menolak Kristus. Jadi penghakiman itu adalah keadilan Allah untuk memberikan upah, memberikan tempat yang terbaik bagi orang yang percaya kepada Kristus, Yohanes 3:16, yang melayani Kristus, yang hidupnya melakukan kehendak Allah, dan orang yang memilih untuk menolak Kristus, yang sepanjang hidupnya suka-suka dia, melakukan hal yang jahat di mata Allah, dia juga akan mendapatkan bagiannya. Itulah keadilan Allah. Amin. Jelas? Ini harus dipahami dengan benar supaya betul-betul lengkap pemahaman ini. Yang kedua, tentunya yang terkait dengan penghakiman Allah pasti berhubungan dengan prinsip keadilan Allah. Nggak bisa enggak. Ya. Yang ketiga, hukum Taurat. Nanti kita baca. Kenapa ada hukum Taurat? Tadi kita baca, ya, atau setelah ini kita baca. Orang yang hidup tidak mendengar Injil, orang Yahudi, ya bagi orang Yahudi yang tidak mendengar Injil, yang tidak pernah ketemu Yesus, bagaimana cara penghakimannya? Supaya adil penghakimannya gimana? Ya, Roma 2 menjawab. Pengadilannya, penghakimannya berdasarkan hukum Taurat. Jelas? Paham ya? Nah, lalu yang berikutnya, Injil Kristus terkait semua. Orang-orang yang hidup di bawah pemberitaan Injil Kristus akan dihakimi sesuai dengan apa yang dia dengar. Nanti Anda lihat Yohanes pasal 15, ya, ayat 22 sampai 24. Itu jelas. Kenapa penghakiman bisa digelar? Karena ada setiap manusia memiliki kehendak bebas. Jelas? Jadi karena setiap manusia punya kehendak bebas. Anda bayangkan kalau manusia tidak punya kehendak bebas, tidak pantas digelar penghakiman. Kenapa? Mau diadili apa? Tidak ada kehendak bebas. Manusia di drive seperti robot, di remote seperti robot. Jangan itu, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tapi dari mana dasar kehendak bebas manusia? Kejadian pasal yang ketiga, Yosua pasal 24. Ya, Kejadian pasal 3 itu kejatuhan manusia dalam dosa. Tuhan tidak mengintervensi ketika mereka makan buah itu. Waktu Hawa makan buah, waktu Adam makan buah, itu murni adalah pilihan dari kehendak bebas manusia pertama. Makanya kehendak bebas kita ini harus betul-betul diisi oleh kehendak Allah agar kita tidak salah menggunakan kehendak bebas selama kita di bumi ini. Amin. Caranya gimana? Isi pikiran kita dengan firman Tuhan.
Isi perasaan kita dengan kehendak Allah agar lahir kehendak Allah melalui kehendak kita. Jadi pikiran dan perasaan itu akan melahirkan kehendak. Berarti kalau pikiran diisi dengan firman Tuhan, perasaan diisi dengan firman Tuhan, terus menerus secara konsisten, maka akan lahir kehendak Allah. Akan memenuhi kehendak bebas, kehendak manusia. Free will itu. Sehingga ketika orang menggunakan kehendak bebas, semua itu sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Jelas ya. Lalu, apa hal yang terkait dengan penghakiman? Perbuatan manusia yang dihakimi itu perbuatan. Jelas? Itu akan dihakimi. Lalu apa? Dalam penghakiman ada pertanggungjawaban. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya selama dia hidup. Itu hal-hal yang terkait dengan penghakiman. Ya. Jadi kalau ada yang bilang semua orang itu sudah ditetapkan, Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan yang mengontrol semuanya, ya tidak perlu ada penghakiman di Alkitab. Semua orang sudah dikontrol kok, sudah diatur oleh Tuhan, sudah ditetapkan. Untuk apa ada penghakiman? Tetapi Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa manusia punya kehendak bebas dan Tuhan tidak mengontrol, tidak merimut, Tuhan tidak mengintervensi kehendak bebas manusia. Manusia yang memilih nasib akhir hidupnya. Tapi Tuhan telah memberikan fasilitas, yaitu penebusan dosa oleh Kristus Yesus. Tuhan telah memberikan fasilitas, yaitu firman Tuhan. Injil untuk menerangi, memandu jalan hidup kita. Apakah kita benar-benar mengikuti firman Tuhan atau tidak, itu pilihan kita. Tuhan telah memberikan Roh Kudus untuk kita dipimpin. Tapi kalau kita tidak mau dipimpin, suka-suka kita hidup, Roh Kudus tidak bisa mengintervensi. Halo? Karena kita manusia, bukan robot. Kita manusia memiliki kehendak bebas. Lalu, karena kita punya kehendak bebas, kita harus pertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Itu hal-hal yang terkait dengan namanya penghakiman. Berikutnya, perhatikan. Bagaimana penghakiman Allah untuk setiap orang? Lihat. Orang Yahudi yang hidup tidak mendengar Injil, di dalam Perjanjian Lama ya, akan dihakimi sesuai hukum Taurat. Itulah keadilan Tuhan. Kan gak fair dong. Orang yang Yahudi yang tidak pernah dengar Injil, yang tidak pernah ketemu Yesus, masa mau dihakimi sesuai dengan Injil? Gak fair. Maka Tuhan itu sangat adil. Tuhan mengadilinya dengan apa? Dengan sesuai dengan hukum Taurat yang ada dalam yang mereka pelajari. Sama dengan di sekolah Bapak Ibu. Di sekolah itu guru yang benar, guru yang sehat, yang waras, ya guru yang baik akan memberikan ujian dari apa yang telah siswa-siswanya pelajari. Betul? Tidak mungkin guru itu akan menguji pengetahuan yang belum pernah diajarkan. Tidak mungkin. Kalau ada guru model begitu, itu bukan guru yang baik dan benar. Ini guru yang belum gak waras. Ada gangguan pasti. Dia belajar, misalnya guru kelas 1 SD. Dia belajar tentang penjumlahan 1 sampai 30. Ujiannya adalah penjumlahan 51 sampai 100. Ini kira-kira yang salah guru atau siswa? Gurunya yang salah. Yang dipelajari A, diuji B. Nah itu seperti cerita orang Papua. Kalau orang Papua kalau misalnya marah sama orang, kecewa, dia bilang iya dia itu latihan lain main lain. Latihan lain main lain. Belajarnya A, ujinya B. No gimana? Nggak fair. Tuhan kita adalah pribadi yang sangat fair, yang sangat adil. Anda lihat, ketika Tuhan Yesus habis mengajarkan tentang iman kepada murid-muridnya, dia mengajarkan tentang iman dan berbagai macam hal ya. Tapi salah satu tentang iman. Tuhan ajak mereka apa? Mari kita menyeberang, ya kan? Dia suruh murid-muridnya ke seberang. Langsung dapat apa? Angin sakal, betul? Mereka di atas perahu bingung. Waduh, bingung. Tapi kenapa? Ini langsung diuji kan? Tuhan baru mengajarkan apa? Tentang pelajaran iman. Percaya penuh kepada Allah. Langsung Tuhan kasih ujian. Itulah keadilan Allah. Sama. Supaya adil orang Yahudi yang tidak pernah mendengar Injil, yang hidup dalam Perjanjian Lama. Adil bagi mereka adalah mereka akan diadili, akan dihakimi sesuai hukum Taurat. Itu dalam Roma pasal 2 jelas ayat 12 sampai 16. Nanti kita baca sebentar ya. Orang Yahudi yang telah mendengar Injil akan dihakimi sesuai dengan apa yang telah ia dengar. Nanti kita baca ada ayat-ayatnya. Jadi yang orang Yahudi yang di zaman Yesus yang sudah dengar Injil
pura-pura tidak tahu atau menolak, dihakimi sesuai Injil. Kenapa? Selama hidup Tuhan bilang kamu sudah mendengar, kecuali kamu tidak pernah mendengar. Halo, itulah keadilannya. Tuhan luar biasa. Maka kita harus betul-betul bangga. Kita bersyukur kita itu bisa mengenal Yesus. Penghakiman yang berikutnya. Orang non-Yahudi yang tidak mendengar Injil. Non-Yahudi maksudnya orang-orang yang di luar, yang hidup di luar hukum Taurat. Akan dihakimi menurut Taurat yang ada dalam hati. Kata Roma pasal 2. Jelas ya? Jelas. Nggak mungkin mereka itu dihakimi sesuai Injil. Nggak dengar Injil. Mereka nggak pernah tahu Taurat. Tapi setiap orang, menurut Roma pasal 2, setiap manusia apapun agamanya, dimanapun dia hidup, dia sudah tak punya namanya Taurat dalam hati. Makanya Anda lihat, bangsa manapun, suku bangsa manapun di dunia, agama boleh beda, budaya boleh beda, tetapi yang namanya moral, namanya hukum moral itu sama. Baik dan jahat itu mereka sama. Semua agama Anda lihat, melarang membunuh, betul? Setuju? Jelas ya? Semua agama itu tahu berbuat baik, tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itu namanya moral hidup, moral. Taurat yang ada dalam hati, itu yang kata Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 2. Makanya hukumnya apa? Yang pertama terutama. Dan ini tidak bisa dilawan, tidak bisa disangkal. Hukumnya apa? Apapun agamanya. Coba Anda lihat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Itu yang Tuhan bilang. Semua ini terangkum dalam seluruh kitab Injil dan hukum Taurat. Jadi kalau kita bilang mengasihi Tuhan, itu hukum yang paling pertama dan utama. Dan mengasihi sesama manusia. Apapun agamanya itu pasti sudah ada Taurat dalam hati. Nanti bagi mereka yang tidak mendengar Injil, mereka itu kan tidak mengerti mengasihi Tuhan itu seperti apa. Mereka akan dihakimi, mereka mengasihi sesama enggak? Matius pasal 25, 24. Ketika aku telanjang, itu maksudnya. Kamu kasih apa? Jadi apapun agamanya, Tuhan sudah kasih. Ada hukum Taurat dalam hati. Berbelas kasihan kepada orang ketika melihat orang miskin. Tolong, Anda lihat ya, ada orang yang tidak pernah ketemu Yesus. Tidak pernah mendengar Injil, bukan orang Kristen. Tapi kebaikan hati mereka luar biasa. Siapa yang ngajar? Ayo. Siapa yang ngajar? Itu sudah ada Taurat dalam hati. Bahkan ada orang-orang yang bukan Kristen, lebih baik, lebih beramal daripada orang-orang yang Kristen. Bayangkan tuh. Siapa yang ajar kira-kira? Tuhan yang taruh itu Taurat dalam hati. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ini jelas ya. Orang non-Yahudi yang mendengar Injil akan diyakini sesuai dengan yang dia pahami melalui standar Injil. Jelas sekali. Nah, Pak, bagaimana orang yang percaya, Pak? Nah, ini lihat. Klik lagi Pak David. Orang percaya yang melakukan kehendak Allah. Tidak menjalani, ini jangan salah paham ya. Ini bisa Anda bingung nih. Orang percaya yang melakukan kehendak Allah. Nanti siapa baca ayatnya? Orang percaya yang melakukan kehendak Allah tidak menjalani penghakiman seperti mereka setelah kematian. Maksudnya setelah kematian tidak menjalani penghakiman. Nanti saya kasih tahu ayatnya di mana. Setelah kematian, karena kehidupan orang percaya selama hidup sudah menerima penghakiman. Oh Pak, bagaimana? Nanti saya jelasin. Jangan dulu bilang ini sesat ini, jangan dulu ya. Ikuti baik-baik. Itulah sebabnya ketika meninggal, Anda lihat ya, ketika Lazarus meninggal, ya, langsung berada di Firdaus, betul? Di pangkuan Abraham. Ketika orang jahat, menurut mereka orang jahat yang di samping salibnya Tuhan Yesus, dia bilang kalau bisa engkau ingat akulah, ya. Ingatlah akan aku. Waduh, Yesus bilang begini. Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena Yesus tahu hari itu dia akan mati. Dia juga akan mati. Di Firdaus, langsung di Firdaus. Jelas? Yang tidak percaya masuk alam maut. Masuk Seol, masuk Hades. Itu alam maut, bukan neraka. Roh, itu roh orang mati yang tidak percaya, yang jahat ini langsung disiksa di situ. Tapi bukan neraka. Karena nanti mereka akan melewati penghakiman. Lazarus itu langsung ke Firdaus. Tidak ada penghakiman. Jelas? Nyaman di pangkuan Abraham. Nah, kayak kita begini nih. Kalau kita mati sekarang, kita mati nih. Kita tidak langsung ke surga. Kita langsung ke Firdaus. Dan kita tidak melewati proses penghakiman. Nggak ada.
Ini harus dipahami baik-baik. Nah, Pak, ayatnya di mana, Pak? Kita baca, ya. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Ini ayatnya banyak. Pelan-pelan ya. Ya. Karena buktinya tadi apa? Lukas pasal 16, ya. Lukas pasal 16. Lazarus langsung berada di Firdaus, Bapak Ibu. Dan itu tempat yang nyaman. Ya, bukan Seoul, bukan alam maut, ya, beda. Nah, 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Perhatikan ini. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Ini ayat bagus sekali. Saya juga baru menemukan ini ayat ini. Sudah baca-baca tapi nggak ngeh saya. Baru saya ngerti sekarang. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Perhatikan ini. Saudara-saudara. Wah, saya bangga banget ketika saya baca ini, saya tahu kebenaran ini. Makin saya nggak takut mati, Bapak Ibu. Makin tidak takut mati saya. Perhatikan ini. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ini di Tesalonika, Paulus ngomong. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu. Prestasi ini. Ya. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi konteksnya, ini gereja mula-mula yang mengalami penderitaan. Ya. Ayat 5 baik sekali. Coba lihat ayat 5-nya. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Catat ini. Yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Dahsyat Bapak Ibu ya. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jelas ini. Bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ayat 6. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ayat 7 lagi. Keren sekali ayat ini. Untuk memberikan kelegaan kepada kamu. Wow. Yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dalam kuasanya, dalam api yang bernyala-nyala. Perhatikan ayat 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Wow. Ayat 10. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya. Menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Saya langsung baca Roma pasal 2 ya, ayat 12-16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jelas? Jadi tidak bisa dihakimi sesuai hukum Taurat karena mereka di luar hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat yang ke-15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Jadi potensi dosa, semua file-file data-data yang belum berbentuk perbuatan dosa. Yang masih tersimpan dalam bentuk kejahatan-kejahatan dalam hati, kelicikan, dendam,
Itu semua itu akan dihakimi. Ini jelas sekali. Yang tersembunyi dalam hati manusia. Jelas sekali. Tapi bersyukur kita orang yang percaya, yang menderita demi Kristus, yang melakukan kehendak Allah demi Kristus, yang menyelesaikan setiap apa yang dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh, yang hidupnya sesuai dengan model dan gaya hidup Kristus. Ketika kita mati, roh kita langsung berada di Firdaus. Bukan tubuh kita. Tubuh kita dikubur. Roh kita langsung berada di Firdaus. Ini luar biasa. Bayangkan, kalau kita hidup, selama hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Roh kita langsung dipindahkan ke yang namanya alam maut. Alam maut, bukan neraka langsung. Alam maut. Kita, karena mereka menunggu penghakiman. Kita nanti setelah kita ada di Firdaus, kita nanti ketika Yesus datang akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Itu kata kita, berarti apa? Sudah nggak ada pengadilan, sudah nggak ada penghakiman Bapak Ibu. Nanti penghakiman kita bukan penghakiman seperti mereka. Penghakimannya adalah untuk mendapatkan upah. Amin. Berarti penghakiman kita di mana? Di bumi. Selama kita hidup, itu sudah jelas. Nanti akhir hidup kita itu mau kemana? Halo? Jelas nggak Bapak Ibu? Jelas? Maka orang percaya yang hidup hari ini harus berpedangan dengan Injil Kristus. Harus sempurna seperti Bapa, harus serupa dengan Kristus. Supaya ketika kita meninggal, roh kita langsung berada di Firdaus. Amin. Di pangkuan Abraham. Dan menunggu kebangkitan, kita kebangkitan pertama. Nanti Yesus datang di angkasa, kita bukan ke bumi ya. Yesus itu ada di angkasa. Nanti kita yang akan naik menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Minggu depan kita lanjutkan dengan yang lain. Mari kita nyanyikan pujian ini dulu. Saya rindu kita nyanyikan pujian ini. Kau janjikan langit baru. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Pak Ibu. Langsung ref aja Pak Bila. Kita rindukan satu hari nanti kita akan menyongsong Tuhan di angkasa Bapak. Satu hari nanti, kalau kita nanti mati, roh kita akan langsung Tuhan bawa ke Firdaus. Di tempat di mana Abraham ada. Dan kita berada di pangkuan Abraham. Itu kata Alkitab. Di tempat yang sangat nyaman. Roh kita tidak akan mengalami penyiksaan. Kalau mungkin hari ini kita sedang mengalami penderitaan, penyiksaan. Kita sedang menghadapi berbagai macam kesukaran, kesulitan hidup. Tidak masalah. Karena nanti setelah kemah kita ini di bumi ini akan dibongkar. Maksudnya tubuh kita ini. Ketika kemah kita dibongkar, maka roh kita akan dibawa Tuhan ke Firdaus. Nanti ketika kita bangkit, kita akan bangkit bukan dengan tubuh panah ini. Kita akan bangkit dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh kemuliaan yang tidak dapat mengalami kematian dan sakit penyakit dan kesukaran penderitaan. Tidak ada. Kita akan hidup kekal selama-lamanya dan bahagia selama-lamanya bersama Kristus. Nantikan hari itu akan datang. Mari katakan sama-sama pujian ini. Jika langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita, aliran air kehidupan mengalir dari takhtamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, ya Bapa, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam, Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru. Yes, di mana tiada air mata, duka cita, aliran air kehidupan mengalir dari takhtamu, keteduhan
sempurna abadi. Bersama orang kudus, ya Bapa, sujud menyembah selamanya. Rinduku Tuhan, rinduku, hausku ya Bapa. Bilakah ku diam di sana, bilakah ku diam, bilakah ku diam di sana, bilakah ku diam, bilakah ku diam di sana. Mari angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, pertolongan, pemeliharaan dan perlindungan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita orang-orang saleh untuk hidup bersama Kristus di kerajaan surga dan memerintah selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.